Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua. Balik lagi bersama gue Landy. Dan dalam kesempatan kali ini, gue pengen ngebahas profil karakter Yoshimitsu, karakter yang memulai debutnya pada seri pertama Tekken di tahun 1994, disusul dengan seri Soul Calibur pada tahun 1998. Karakter dengan ciri khas kostum samurai dan pedang katananya, serta memiliki skill ninjutsu ala ninja, membuat Yoshimitsu menjadi salah satu karakter paling unik dari Tekken series. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, buat klik tombol subscribe-nya sekarang. Juga nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian bakal dapat update terbaru dari channel ini. Yoshimitsu adalah nama atau gelar yang diberikan bagi ketua atau pimpinan dari Magic Clan, sebuah organisasi kriminal yang terdiri dari samurai dan ninja. Seperti halnya legenda Robin Hood, mereka pun dianggap pahlawan oleh sebagian orang, karena kerap meringankan beban rakyat miskin dengan membagikan hasil curiannya. Gelar Yoshimitsu pun nantinya akan diturunkan ke beberapa generasi dengan cara mengorbankan nyawa dari ketua sebelumnya, di mana pemegang gelar Yoshimitsu selanjutnya akan diwariskan kekuatan dari Yoshimitsu terdahulunya. Meskipun diperankan oleh sosok yang berbeda pada setiap generasinya, namun mereka akan memiliki personality serta gerakan yang sama setelah dianugerahi gelar tersebut. Dimulai pada Tekken yang pertama, saat ia mengikuti turnamen King of the Iron Fist sebagai pengalih perhatian, agar para anggota klannya dapat mencuri uang pada turnamen tersebut. Namun di tengah perjalanannya, ia pun bertemu sosok Ganryu, seorang petarung beraliran sumo yang korup, yang mendapatkan segala prestasinya dengan cara-cara ilegal, serta sering menggunakan cara yang licik pada setiap pertarungannya. Yoshimitsu yang kesal dengan sifat Ganryu itu pun akhirnya mencuri harta miliknya dan membagikannya kepada penduduk desa, seperti yang diperlihatkan pada adegan ending Tekken yang pertama. Setelah itu, ia dan anggota Magic Clan berniat untuk mencuri sebuah alat yang bernama Eternal Energy Device pada sebuah lab milik Mishima Zaibatsu. Pada penyerbuan tersebut, Yoshimitsu pun kehilangan tangannya. Di tengah kondisinya yang terpojok, ia pun bertemu dengan Dr. Boskonovich, atau kita sebut saja dengan Dr. B, yang membantunya untuk melarikan diri dari lab tersebut, serta memberikannya sebuah prosthetic arm atau tangan mekanik. Sebagai ungkapan terima kasihnya yang telah menyelamatkan nyawanya, Yoshimitsu pun siap membantunya kapanpun dan dimanapun Dr. B membutuhkan pertolongannya. Menjelang turnamen yang kedua, Dr. B diculik oleh Mishima Zaibatsu atas perintah Kazuya Mishima, yang mempekerjakannya untuk menciptakan Roger dan Alex, serta melakukan penyempurnaan pada Jack. Mengetahui kabar tersebut, Yoshimitsu pun akhirnya mengikuti turnamen yang kedua demi menyelamatkan Dr. B. Pada turnamen itulah ia pun bertemu dengan Kunimitsu, seorang mantan anggota Magic Clan yang berniat untuk mencuri pedang Yoshimitsu. Tak lama berselang, akhirnya Yoshimitsu pun berhasil mengalahkan Kunimitsu, dan ia pun langsung meninggalkan turnamen tersebut setelah mengetahui keberadaan dari Dr. B. Kondisi kesehatan Dr. B yang semakin memburuk akibat efek samping dari beberapa eksperimen yang ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun akhirnya meminta pertolongan Yoshimitsu untuk mendapatkan sampel darah dari Ogre yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan dengan alasan itulah, Yoshimitsu pun akhirnya mengikuti turnamen yang ketiga. Di tengah jalannya turnamen, Yoshimitsu dihadang oleh sosok cyborg yang bernama Bryan Fury, yang ditugaskan oleh Dr. Abel, yaitu rival dari Dr. B, untuk membunuh Yoshimitsu serta menculik Dr. B. Sadar bahwa dirinya tidak memiliki banyak waktu, ia pun akhirnya berhasil meloloskan diri dari kejaran Bryan. Dan pada akhirnya ia pun berhasil mendapatkan sampel darah dari Ogre dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Dr. B. Pada seri keempat, Magic Clan sedang dilanda masalah finansial setelah Magic Clan yang dijadikan sebagai kamp pengungsian dari seluruh dunia. Yoshimitsu pun akhirnya mengikuti turnamen yang keempat dengan harapan dapat menjalin kerjasama dengan Mishima Zaibatsu.
demi menjaga kelangsungan hidup dari klannya tersebut. Namun di penghujung turnamen, Heihachi Mishima menolak untuk menjalin aliansi dengan klan Manji. Dan Yoshimitsu beserta anggota klan lainnya akhirnya memutuskan untuk mencuri dana milik Mishima Zaibatsu dan melarikan diri dari markas tersebut. Saat Yoshimitsu merampas harta milik Mishima Zaibatsu, ia pun menemukan sosok Bryan Fury yang tengah terluka dan dalam kondisi yang tak sadarkan diri, di mana ia pun akhirnya membawanya ke laboratorium milik Dr. B dengan harapan untuk menyelamatkan nyawanya dengan cara mentransfer memori Bryan ke tubuh yang baru. Meskipun proses tersebut akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Beberapa bulan setelahnya, Yoshimitsu pun akhirnya kembali mengunjungi Dr. B, di mana ia pun dikejutkan dengan kondisi lab tersebut yang telah hancur, melukai Dr. B dan mendapati beberapa anggota klannya yang telah terbunuh. Mengetahui bahwa Bryan Fury mengikuti turnamen yang kelima, ia pun akhirnya langsung melakukan pengejaran dalam misi untuk membunuh cyborg tersebut. Di tengah pencariannya, ia pun menyadari bahwa kekuatan pedangnya telah melemah dan memiliki sebuah kutukan yang akan membuat pemiliknya kehilangan akal sehatnya jika dalam waktu yang lama tidak memakan korban. Di mana pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menggantinya dengan pedang baru yang bernama Fumaken dan mengikuti turnamen yang ke-6 untuk mengembalikan kekuatan dari pedang lamanya. Di mana pada akhirnya ia pun berhasil mengembalikan kekuatan dari pedang lamanya setelah ia berhasil mengalahkan Azazel. Posisi CEO Mishima Zaibatsu yang sebelumnya dijabat oleh Jin Kazama kini kembali digantikan oleh Heihachi Mishima. Yoshimitsu yang curiga akan hal tersebut pun akhirnya mengikuti turnamen yang ke-7 guna menyelidiki misteri kembalinya Heihachi Mishima sebagai CEO dari Mishima Zaibatsu. Oke, sebelum kita mengakhiri videonya, kita bakal masuk dulu ke sesi Fun Fact. Yoshimitsu bersanding dengan 5 karakter Tekken lainnya, yaitu Heihachi Mishima, King, Nina Williams, Kuma, dan Paul Phoenix, yang tidak pernah absen pada setiap serinya. Ia pun menjadi karakter pertama dari Tekken series yang dibekali dengan senjata, disusul dengan kemunculan Kunimitsu dan Master Raven. Voice act dari Yoshimitsu sendiri kabarnya diisi oleh Katsuhiro Harada, sang produser dan director dari Tekken, di mana ia pun juga pengisi suara dari Law dan Kunimitsu. Referensi karakter Yoshimitsu diambil dari film berjudul Mirai Ninja atau Cyber Ninja, sebuah film action science fiction garapan Namco yang dirilis pada tahun 1988, yang juga merupakan proyek live action pertama dari Namco. Juga ditambah referensi lainnya yang berasal dari Taira no Kagekyo, karakter dalam game side-scrolling milik Namco yang berjudul Genpei Tomaden, yang hadir pada platform arcade Namco System pada tahun 1986. Yoshimitsu juga menjadi salah satu karakter Tekken yang memiliki website bagi para fansnya yang bernama manjikai.com. Oke, kurang lebih itulah profil karakter Yoshimitsu dari Tekken series. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semua. Buat yang mau nambahin fun fact dari karakter yang satu ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Serta karakter apa lagi menurut kalian yang bakalan seru untuk dibahas. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen. Dan yang paling penting adalah share video ini. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di @anoktu_, dan merchandise-nya di @YRY_original. Play original, bangga bermain original, dan jangan lupa bersyukur.